Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Matematika, channel mencerdaskan kehidupan bangsa. Kali ini Bapak akan menjelaskan secara virtual. Silakan ditonton video pembelajaran sampai habis bersama Bapak Hidayatullah SPD. Silakan diklik subscribe dan like dan share ke teman-teman kalian. Mari sama-sama kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan kurniakanlah aku kefahaman. Amin rabbal alamin. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi statistik part 2, yaitu latihan-latihan soal. Bapak berikan contoh pertama, tolong diperhatikan. Di bawah ini data hasil nilai matematika beberapa murid kelas 8. Di sini datanya ada 9, itu pertama 70, 60, 70, 50, 80, 90, 80, 70, 90. Jadi ada 9 orang. Pertanyaannya adalah A. Tentukan median. B. Tentukan kuartil bawah. C. Tentukan kuartil atas. Dan D. Jangkauan antar kuartil. Nah, di sini kita akan menjelaskan bahwa data tersebut harus diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Jadi kalau kita perhatikan, nilai matematika ini yang paling kecil adalah 50. Kemudian menginjak ke angka 60, kita tulis 60. Dan 70 ada berapa buah? 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3. Kemudian 80, angka berikutnya adalah 80, 1 buah, 2. Berarti 2. Dan 90 juga ada 2 murid, 1, 2. Nah, ini kita urutkan. Ini sudah dari nilai yang terkecil sampai nilai yang paling terbesar. Kemudian, kalau kita ingin mencari nilai median atau data tengah, maka kita cari data yang urutan yang paling tengah. Kalau di sini 9 berarti data kelima. Berarti sebelah kiri ada 4 data dan sebelah kanan ada 4 data. Jadi harus seimbang. Maka ini sebagai sentralnya, sebagai titik tengahnya atau data tengah yang disebut dengan median. Kemudian untuk mencari nilai kuartil bawah atau quarter. Jadi kuartil ini berasal dari kata quarter, seperempat, dan kuartil atas Q3. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama, setelah kita dapatkan nilai median yaitu data tengah atau di sentral, maka sebelah kirinya ini kita cari tengah-tengahnya lagi. Ternyata antara 60 sampai 70. Ini disebut dengan kuartil bawah atau quarter pertama. Kemudian yang sebelah kanan, di sini ada 4 data. Kita cari tengah-tengahnya. Maka di sini antara angka 80 dengan 90 di tengah-tengahnya. Ini disebut dengan kuartil atas atau quarter atas, kuartil 3. Maka Q1 adalah di sini kuartil atas atau kuartil atas 60 tambah 70. Kita cari tengah-tengahnya atau rata-ratanya. Maka 60 tambah 70 hasilnya kita bagi 2. Maka jawabnya adalah 130 bagi 2, 65. Jadi tengah-tengah di sini adalah 65, nah ya. Kemudian yang sebelah kanan, kita lihat di antara 80 sampai 90. Ternyata kalau kita cari rata-ratanya, Q3 80 tambah 90, hasilnya dibagi 2. Kita hitung, 170 bagi 2, yaitu 85. Kemudian yang D, jangkauan antar kuartil. Berarti kuartil atas dikurang kuartil bawah. Yaitu 85 kurang 65 yaitu 20. Nah, sekarang bagaimana contoh kedua kalau jumlah datanya genap? Di sini ada 10 murid. Tentukan median, kuartil bawah, kuartil atas, jangkauan antar kuartil. Nah, sama caranya, yaitu datanya kita urutkan dari terkecil ke terbesar. Ini sudah kita urutkan, ada 10 data. Nah, maka kalau ada 10 data, maka tengah-tengahnya sebagai sentral, yaitu data kelima dan data keenam. Maka tengah-tengah antara 70 dan 80, yaitu 75.
Kemudian setelah kita dapatkan sentralnya di sini, maka sebelah kiri dan sebelah kanan jumlah data harus sama. Dan di sini ada 4 data, sebelah kanan dan 4 data. Dari sebelah kiri kita dapatkan kuarter pertama atau kuartil pertama. Nah, tengah-tengah 60 dan 70 yaitu 65. Jadi Q1 yaitu 60 tambah 70 hasil dibagi 2 yaitu 130 bagi 2 yaitu 65. Jadi tengah-tengahnya 65. Sebelah kanan antara 90 sampai 90 juga 90. Maka jangkauan antar kuartil berarti kuartil atas dikurang kuartil bawah. Jadi kuartil atas dikurang kuartil bawah. 90 kurang 65 yaitu 25. Kemudian contoh ketiga yaitu soal cerita. Tolong perhatikan soal cerita dan kita baca pelan-pelan. Rata-rata tinggi badan murid putra 162 cm dan rata-rata tinggi badan putri 152 cm. Jika tinggi badan rata-rata seluruh murid 155 cm dan banyaknya murid dalam kelas adalah 30 orang, pertanyaannya, maka banyak murid putri adalah. Nah, dari soal cerita tersebut tentang rata-rata tinggi badan putra dan putri, kita buat skema alur berpikirnya. Misalkan jumlah murid yang ditanyakan kita misalkan dengan sebuah variabel yaitu variabel n. Nah, perhatikan skemanya. Di sini ada 3 kelompok. Kelompok putra, kelompok putri, dan gabungannya antara putra dan putri sama dengan kondisi satu kelas ya. Nah, putra itu rata-rata tinggi badannya 162. Kita buat X rata-rata pertama 162. Dan yang putri rata-ratanya adalah 152. Kita buat rata-rata X rata-rata kedua 152. Nah, rata-rata gabungan antara putra dan putri kalau kita jumlahkan dalam satu kelas adalah rata-ratanya berubah menjadi 155. Nah, kalau dalam satu kelas itu jumlahnya 30 murid dan 30 murid ini terdiri daripada putra dan putri, sedangkan yang ditanya adalah jumlah murid yang putri saja, jumlah murid putri yang saja, maka kita misalkan dengan sebuah variabel, variabel n ini ditanya. Kalau ini adalah n, maka putra ini adalah sisanya 30 dikurang putri. Sehingga putra dan putri jumlahnya harus 30. Pak Guru ulang lagi nak ya. Kalau ditanyanya adalah jumlah murid putri, maka kita misalkan sebuah variabel. Boleh N, boleh X, boleh P, terserah. Yang penting di sini sebuah variabel. Nah, untuk menandakan jumlah murid itu biasanya dengan N kecil. Nah, kalau seandainya jumlah putrinya kita misalkan dengan N, maka putranya berarti sisanya. Sisanya adalah jumlah satu kelas, jumlah murid satu kelas, dikurang dengan putri, 30 kurang N. Jadi ini sisanya aja. Ya. Nah, kemudian kita buat dari skema di samping tadi, bisa kita buat persamaannya. Coba perhatikan ini tanda panahnya, nak ya. 162 rata-rata putra dikalikan dengan jumlah muridnya itu 30 min N dalam bentuk persamaan aljabar. 162 dikali 30 kurang N. Oke, sampai sini bisa diterima. Dan ditambahkan, nah ini rata-rata murid putri 152 dikalikan dengan jumlah murid putri yang kita misalkan dengan N. Jadi 152 kita kalikan N. Ini lihat tanda panahnya. Maka kita tulis 152 kali N, ini lihat kursornya. Nah, sama dengan rata-rata gabungan 155 dikalikan jumlah murid 30, ini jumlah murid dalam satu kelas. Berarti 155 kali 30. Nah, kita hitung secara aljabar 162 kali 30 4.860. 162 kali min N berarti min 162N plus 152N sama dengan 4650. Nah, di sini ada variabel yang sama-sama N. Kita jumlahkan min 162N tambah 152N jadi min 10N. Kemudian 4860 dipindahkan ke kanan jadi min
Maka dapatnya min 10N sama dengan min 210. Maka N adalah min 210 dibagi min 10, jadi 21 murid. Maka kesimpulannya, murid perempuan itu 21 murid. Sedangkan murid laki-laki sisanya, yaitu 9. Sehingga jumlah totalnya adalah 30 murid. Kemudian contoh 4, yaitu tentang soal cerita. Rata-rata nilai matematika sekelompok murid yang berjumlah 20 murid adalah rata-ratanya 76. Kemudian satu murid ulangan susulan, sehingga digabung rata-rata matematika, kelompok murid tersebut berubah menjadi 77. Berapakah nilai murid tersebut yang susulan? Nah, dari soal cerita di atas, kita buat skema pola berpikir menjadi 3 kelompok. Ini adalah kelompok awal, ini adalah yang susulan, satu murid, dan ini adalah kondisi yang sudah kondisi sekarang yang sudah masuk anak susulan. Nah, untuk rata-rata awal itu 76, jumlah muridnya 20. Nah, di sini muridnya belum diketahui nilainya. Nah, kita misalkan dengan variabel X. Nah, jumlah muridnya yang ulang susulan satu murid. Nah, rata-ratanya berubah, meningkat jadi 77. Maka jumlah muridnya dari 20 ditambah 1 jadi 21. Secara logika, kalau rata-ratanya berubah, meningkat, maka yang ulangan susulan ini nilainya bagus. Coba kita lihat ya. Nah, kita buat persamaan. Lihat tanda panahnya, yaitu 76 dikalikan 20. Kita tulis, nah. 76 kali 20. Sampai di sini bisa diterima? Paham? Pinter. Nah, kemudian ditambah X kali 1. Sama dengan, ini 77 dikalikan 21. Ya. Dan kita hitung 76 kali 20, 1520. Ya, ditambah X, karena di sini adalah X kali 1 sama dengan, nah ini perkalian. 77 kali 21 Pak Guru hitung 1617. Maka nilai X yang susulan tersebut adalah 1617 dikurangin 1520 itu 97. Ternyata terbukti bahwa nilai murid yang susulan tersebut adalah nilainya bagus atau tinggi, yaitu 97. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi tentang statistika latihan. Insya Allah silakan di-share. Insya Allah kalian paham, bermanfaat bagi anda semua. Kita akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.